Hari ini kita akan bicara soal Chat GPT. Teman-teman tahu Chat GPT itu apa? Itu sama dengan artificial intelligence. Itu sama dengan kecerdasan buatan yang sedang hits sekarang. Teknologi itu sangat luar biasa digunakan karena lebih bagus dari kolom pencarian yang lain, karena kolom pencarian yang lain justru kalau kita cari apa yang menjadi kebutuhan utama kita di sana, dia tidak memberikan jawaban tapi dia memberikan artikel yang dimana kita harus mencarinya juga, setelah itu baru kita bisa temukan. Tapi kalau artificial intelligence chat GPT, kita tidak perlu cari, kita hanya kasih masuk, tuliskan pertanyaan di kolom pencariannya, kita enter dan kita dapat jawaban yang kita inginkan. Itu hebatnya artificial intelligence atau AI yang sekarang lagi berkembang. Hal positifnya adalah AI bisa kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Contohnya, jika ada orang yang di bisnis, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk mendapat informasi pasti tentang pasar yang dia tuju, tentang produk yang cocok untuk pasar yang dia tuju, kemudian kira-kira strategi apa yang bisa dia gunakan untuk mendekati pasar-pasar ini, kemudian sampai harga berapa yang bisa uh, dia bagikan, apa dia taruh ke produknya untuk dijual. Sampai sebegitunya AI bisa membantu, artificial intelligence membantu, dan itu hal positif yang bisa kita gunakan. Ada hal negatif juga yang bisa digunakan oleh orang-orang yang mungkin merasa bisa dimanfaatkan ke arah yang negatif. Ini yang perlu kita antisipasi, karena ada kejadian ini di Belgia karena ya satu orang laki-laki ini terlalu akrab dengan Chat GPT, sehingga suatu saat GPT ini kemudian memanipulasi otaknya atau mungkin menghipnotis dia hingga kemudian si laki-laki ini bunuh diri, kayak gitu. Pada peristiwa awalnya mereka ini hanya menceritakan tentang situasi lingkungan, keadaan bumi, dan segala macam hal tentang bumi, perkembangannya ke depan seperti apa, dan diskusi itu sangat baik antara mereka berdua, berjalan dengan sangat baik, dan si laki-laki ini terlalu terfokus dengan dia hingga kemudian dia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi ketika di mana ChatGPT ini bisa menghasut dia hingga si laki-laki ini berujung pada bunuh diri, hebat sekali ChatGPT di situ. Artinya bahwa kita boleh menggunakan teknologi, tapi kita pun juga mengantisipasi hal-hal negatif seperti ini dengan teknologi, terutama ChatGPT yang sedang berkembang, dan ini adalah kecerdasan buatan. Dan kecerdasan ini ya dia mendapat kecerdasan itu karena aktivitas kita terlalu banyak di internet, aktivitas kita tentang di Google, kita kasih masuk data di sana, dan data-data itu yang kemudian artificial ini gunakan untuk kemudian menjawab semua apa yang kita butuhkan. Ya, bisa saja orang pakai artificial intelligence AI ini untuk kemudian merakit bom, membuat senjata, cara rakit senjata seperti apa, kayak gitu bisa. Itu sangat sangat bisa sekali terjadi karena ini bebas, tinggal kita tanya, dia kasih jawabannya, tidak ada yang susah di situ. Kita perlu apa, kita tanya, dia kasih jawabannya. Ini yang harus diantisipasi sebagai
generasi-generasi baru seperti generasi saya dan teman-teman yang masih SMA dan baru kuliah kayak gitu. Itu penting diantisipasi karena kita yang terlalu tergantung dengan teknologi. Itu sangat parah ketika kita terlalu tergantung dengan teknologi, dan teknologi ini dengan membabi buta masuk, kita akan bingung untuk menggunakannya. Ya, ini sama halnya dengan orang yang dapat lotre nih, orang miskin kemudian dapat lotre menang undian dengan uang miliaran rupiah, tapi karena bingung cara menggunakannya, justru uang itu tidak bermanfaat dan juga tidak bermanfaat untuk dia kayak gitu. Ini sama dengan artificial intelligence atau AI yang sedang berkembang. Jika tiba-tiba kita mendapat AI dan kita tidak siap untuk mengarahkan hal ini kemana, wah, itu kita akan diarahkan ke hal-hal yang negatif. Sudah pasti bisa kayak gitu. Jadi ingat untuk cerdas teknologi, itu penting ya, agar kita bisa memanfaatkan teknologi dengan benar.